TikTok Shop akan mengalahkan Marketplace. Apakah benar seperti itu? Disclaimer teman-teman, di sini tidak ada artikel resmi, ini hanya berdasarkan menurut gue pribadi, jadi menurut sudut pandang gue. Jadi untuk video kali ini berdasarkan opini gue pribadi, jadi ya kalian boleh dengerin, kalian boleh juga tidak dengerin. Terserah kalian mau sambil ngopi mau sambil kerja, mau sambil nongkrong, silahkan. Jadi menurut gue, apakah TikTok akan mengalahkan Marketplace? Seperti yang kita ketahui, TikTok Shop itu booming banget ya di tahun 2021, 2022, itu kayak legit banget lah. Pertumbuhannya luar biasa banget teman-teman. Kayak di mana-mana orang pada buka TikTok, terus belanja di TikTok dan sebagainya. Lalu pemain-pemain di Marketplace, lalu ada video-video yang mengatakan bahwa TikTok ini akan mengalahkan Marketplace. Tapi menurut gue pribadi, itu nggak sama sekali ya. Tapi selain daripada itu, seperti kita ketahui, sekarang TikTok Shop kan udah mulai ada kenaikan ya. Waktu itu kan kenaikannya itu gara-gara banyak gratis ongkir, terus subsidi potongan harga produk dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya si seller itu ada ikut program gratis ongkir, sekarang akan dikenakan admin fee 3% plus 2.000 sampai saat ini ya. Kalau misalnya ada perubahan lagi ya, mohon maaf, karena di video kali ini berdasarkan yang gue lihat, masih seperti itu, 3% plus 2.000. Tapi nanti pasti akan update-update terus. Tapi di video ini, gue bukan mau bahas itu. Poinnya bukan di sana. Karena tadi kan gue bilang bahwa TikTok Shop ini nggak akan bisa mengalahkan Marketplace. Bukannya nggak akan bisa, tapi lebih tepatnya berbeda. Apa yang mau dikalahin? Karena ini nggak head-to-head. Sedangkan TikTok Shop itu apa? Marketplace itu apa? Jadi, apa yang mau dikalahin? Kalau Marketplace, udah pasti orang-orang buka Marketplace untuk mencari produk. Mereka nge-search di search engine, mau beli barang apa, atau mungkin lihat di homepage, lalu dia membeli produk tersebut. Karena kita tahu, kalau misalnya mau beli barang, ya ke Marketplace. Tapi kalau TikTok Shop, orang ngelihat konten, atau orang ngelihat live streaming, dia tertarik untuk melihat produk tersebut, dan memiliki, rasa ingin memiliki ya, itu akhirnya dia beli. Jadi kan beda ya, TikTok ini social commerce, kalau Marketplace ya Marketplace e-commerce. Di sini gue bingung ya, kayak buat apa bilang TikTok Shop ini bakal ngalahin Marketplace? Karena jelas-jelas berbeda. Yang satu kalau mau beli barang ya udah tahu mau kemana, lalu berdasarkan search engine dia mencari atau mungkin di halaman rekomendasi dan sebagainya. Intinya Marketplace cuma ada produk doang, oke? Tapi kalau TikTok Shop ini kan basicnya sosial media. Karena basicnya sosial media udah pasti orang menonton sosial media terus kena FOMO, fear of missing out. Jadi pas ngeliat produk tersebut kayaknya bagus nih, oke gue coba beli deh. Karena social commerce, secara strategi marketing aja udah beda. Dan cara experience-nya juga berbeda ketika ada buyer yang mau belanja. Jadi, of course berbeda. Cuman emang sedikit mirip, cuman sebenarnya ini berbeda kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi. Jadi menurut katadata.co.id, menurut data business of apps, TikTok mencatat mendapatkan senilai 1,56 miliar USD atau setara dengan 24,55 triliun pada kuartal 3 tahun 2022. Sama seperti tadi gue omongin bahwa di tahun 2022 emang TikTok ini legit banget. Yes, gue akuin bahwa TikTok ini kayak bener-bener kayak ngebuat orang yang tadinya nggak biasa dan kaget bahwa TikTok Shop itu apa sih, kok kayaknya harganya bisa disubsidi, terus gratis ongkir masih ada. Ya wajar, lagi bakar uang. Akhirnya orang mencoba untuk beli di TikTok, lalu berjualan di TikTok, akhirnya TikTok ini bisa mencapai keuntungan yang sebegitu besarnya. Nice TikTok. Gimana nggak legit? Sedangkan TikTok ini udah ada database-nya. Database orang-orang pengguna sosial media. Pengguna sosial media juga pasti kebanyakan pernah belanja online. Nah, ketika database-nya sudah ada, tinggal di-blast sedikit bahwa nih kita muncul TikTok Shop, ada gratis ongkir, ada subsidi produk, dan sebagainya. Ya otomatis database tersebut yang basicnya udah tahu soal jualan online dan pernah belanja online, akhirnya cobalah belanja di TikTok Shop, dan ternyata ya fine-fine aja. Sampai saat ini ya mungkin ada beberapa keluhan, tapi ya so far masih pada belanja di TikTok. Jadi, oke, database sudah ada, ya tinggal gimana caranya untuk membuat mereka akhirnya belanja di TikTok. Walaupun mereka sebenarnya udah ada di aplikasi yang mereka bisa belanja pakai akun pribadi dia yang biasa untuk nonton konten. Pendapatan TikTok Shop. Kalau ngomongin soal pendapatan TikTok, TikTok itu kan udah banyak sekali ya. Basically semua ada TikTok Shop. Itu dari gift, kalau misalnya nge-gift, dari top up dan sebagainya. Lalu dari promosi brand yang mau mungkin ada label music, atau mungkin ada campaign-campaign dia promosi ke TikTok. Itu ada teman-teman tanpa kalian sadari. Itu brand tuh bayar ke TikTok untuk dipromosikan. Lalu dari advertising, yang benar-benar kita iklan, itu beda lagi sama promosi yang B2B seperti langsung ke TikTok, itu beda ya. Kemudian yang terakhir, of course, TikTok Shop ya.
Jadi sebenarnya TikTok ini basicnya itu udah ada pendapatan. Pendapatan dari tadi, dari gift, top up, lalu dari promosi brand, dari iklan, muncullah TikTok Shop. Uang yang dapat dari hal-hal tersebut dibakarlah untuk nge-boosting si TikTok Shop. Tapi basically ya, database-nya udah ada. Jadi mungkin dia gua rasa lebih nge-boosting di subsidi produk sama gratis ongkir ya. Karena basically si TikTok ini kan yang punya apps. Nah, yang punya apps tinggal nge-blast bahwa dia ada TikTok Shop. Sering-sering lah dimunculin tuh di FYP orang-orang, di pengguna-pengguna TikTok. Jadi otomatis pengguna TikTok jadi ngeliat dong, TikTok Shop apa. Jadi istilahnya kayak promosi gratis karena database-nya udah ada. Lalu tinggal di subsidi deh. Subsidi guys, ongkir, subsidi produk. Akhirnya orang mencoba untuk belanja di TikTok Shop. Plus, banyaknya affiliate sama seller-seller yang akhirnya jualan di TikTok Shop. That's it. Jadi kayak boom, naiknya cepet banget. Dan pendapatan juga drastis banget. Cuman, ya well, gue nggak tahu ya, TikTok ini rugi atau enggak sampai hari ini, gue nggak tahu. Karena gue belum ngedata sampai sebegitunya. Karena sekarang aja gue syuting jam 2 subuh, teman-teman. Cuman ya, gue pengen bahas aja ini ke teman-teman, supaya teman-teman ini jangan takut dan jangan ragu bahwa marketplace dan TikTok itu jelas berbeda. Bisa dibilang TikTok ini cukup pintar ya, karena sudah membaca secara demografi, behavior orang-orang tuh seperti apa di Indonesia. Kalau kita lihat di luar negeri, di China, untuk kultur jualan live streaming itu udah biasa banget. Tapi kalau di TikTok di Indonesia atau di Indonesia sendiri, itu tergolong masih baru banget. Sehingga kayak ketinggalan banget lah teman-teman. Itu wajar lah ya kalau misalnya kita ketinggalan. Tapi ya, ternyata kultur untuk live streaming, pembelian live streaming itu ternyata bisa juga di sini. Cuman orang-orang belum terlalu kayak suka aja. Masih banyak yang nggak suka lah intinya. So, jadi apakah TikTok itu mantap? Ya mantap lah. Tapi kalau dibilangin kayak bakal ngalahin marketplace sih, menurut gue sih enggak ya. Karena beda banget. Experience-nya beda. Orang belanja gara-gara nonton konten sama live streaming, sama orang yang nyari barang di search engine dan di web atau di aplikasi yang khusus untuk belanja jual beli, itu udah jelas berbeda. Masing-masing punya market. Tapi pasti ada customer yang kritikal lah. Customer yang kayaknya mau carinya barangnya paling murah nih. Yang mana nih paling murah? Apakah di TikTok? Apakah di marketplace? Ada tuh tipikal seperti itu, kayak pemburu barang murah lah intinya. Cuman masih banyak juga yang tergantung dari kenyamanan. Banyak banget. Dan kayak nggak peduli gitu. Yang mana harga lebih murah itu bodo amat. Yang penting gue nyaman aja udah gunain aplikasi ini. Masa depan seller atau affiliate TikTok Shop. Kalau ngomongin soal masa depan seller affiliate di TikTok Shop, tentu aja masih wangi ya. Gue masih bisa bilang ini masih wangi. Tapi ya sekarang jauh lebih sulit untuk jualannya. Karena udah makin banyak, bos. Jadi si TikTok ini udah makin ngefilter. Saking banyaknya, TikTok ini akhirnya ngefilter. Yang paling pintar, yang paling kreatif, yang paling berkompeten, dan paling berkontribusi, itulah yang akan dinaikkan sama si TikTok. Buat lu semua nih, yang affiliate, yang seller, kalau customer sih enggak ya. Itu kalau misalnya kalian nggak kreatif, nggak berkompeten, nggak kontribusi, dan sebagainya, siap-siap. Akun lu itu bakal sulit banget untuk naik. Bahkan jadi bener-bener nggak naik lagi. Kecuali lu ganti akun dan mulai lagi dari nol. Ingat, ya TikTok itu followers nggak ngaruh apa-apa kok. Karena TikTok itu menurut gue kesetiaannya tuh rendah banget ya. Beda sama sosial media yang lain. TikTok itu kesetiaan followersnya bener-bener kayak... Gue nggak tahu kenapa secara sistem juga nggak suka gue. Lagian, kalau lu nggak buat konten di TikTok, gimana produk lu mau laku? Well, bisa-bisa aja sih kalau misalnya produk kalian tuh cukup yang paling murah, atau mungkin banyak affiliate yang mempromosikan produk jualan kamu. Jadi meskipun kamu diam aja, orderan bisa masuk. Apakah ada yang seperti itu? Ada, banyak. Yang dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi ada aja orderannya. Itu ada banget, teman-teman. Tapi, kalau lu bukanlah yang paling murah, bukan lu yang punya produk good quality, atau lu cuma reseller, distributor, atau mungkin lu menjual produk-produk yang seller-seller lain juga jual, lu kalau nggak buat konten, lu berat banget untuk lakunya. Ini serius banget, guys. Jadi kuncinya adalah kalian tetap fokus untuk jualan di TikTok Shop menggunakan konten dan promosi yang bener-bener kayak wow banget. Marketplace akan tetap hidup. Tadi gue udah bilang ya bahwa TikTok ini dan Marketplace itu berbeda. Jadi Marketplace akan tetap hidup ya teman-teman ya. Asalkan Marketplace terus berinovasi. Pokoknya dibikin kayak makin seru, makin asik lah. Ya pasti kalau terus berinovasi dan ya terus promosi, udah pasti pelanggannya tetap akan setia dan akan terus bertambah terus. Karena gini guys, dari sekian banyak klien gua yang jualan di marketplace, ya ada sekitar 20-an klien sampai saat ini yang gua pegang tokonya. Itu mereka masih kenceng-kenceng aja orderannya. Di luar daripada seller-seller lain. Seller itu udah puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu kali.
Mereka semua dapat omset. Secara marketplace, nilainya itu gede, guys. TikTok Shop juga gede, marketplace juga gede. Jadi sebenarnya masing-masing ada demand-nya. Jadi menurut gue kayak TikTok bakal ngalahin marketplace? Enggak, karena pengalamannya berbeda. Yang dicari buyer juga berbeda. Yang satu membeli karena lihat konten, karena nonton live streaming. Yang satu beli karena emang mau cari produknya, atau mungkin mau belanja di halaman rekomendasi dan sebagainya, emang mau belanja. Jadi berbeda. Sekilas sama. Lu sebagai business owner yang jualan di online, jangan menutup platform, ya. Menurut gua, lu jualan di TikTok Shop, lu jualan di marketplace. Ngapain lu pakai kubu-kubuan? Gue cuma mau jualan di TikTok Shop, gue cuma mau jualan di marketplace. Ngapain? Kita sebagai business owner yang jualan online, ya ada peluang web atau aplikasi yang bisa bawa cuan dengan tanda kutip positif ya, yang benar-benar bukan yang money laundry atau yang scam dan sebagainya ya. Itu pacu aja, kan sama-sama kita jualin produk, oke? TikTok Shop ini bisa kita jualin, marketplace bisa kita jualin juga. Jadi kali aja dua-duanya rame, why not kan teman-teman? So yang penting kalian mendapatkan cuan. So guys, segitu aja dari video gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan pengalaman baru, insight baru, dan menambah wawasan kalian. Silahkan komen kalau misalnya ada pertanyaan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.